Sergio Aguero dipastikan tinggalkan Manchester City akhir musim ini. Manchester City baru saja merilis pengumuman besar. Sang legenda Sergio Aguero dipastikan akan meninggalkan klub di akhir musim ini. Kontrak Aguero bakal kadaluarsa di akhir Juni 2021 nanti. The Man City mengkonfirmasi bahwa dia tidak akan menaikkan kontrak baru. Kabar ini mengejutkan, terlebih karena Aguero dihubungkan dengan sejumlah klub beberapa bulan terakhir. Kabarnya ada PSG dan Barcelona yang siap mendapatkan jasa striker Argentina ini. Bagaimanapun Aguero akan meninggalkan klub sebagai salah satu pemain dengan torehan terbaik selama mengenakan kostum Man City. Aguero masih pemain penting Man City, tapi sayangnya musim ini dia tidak banyak bermain karena cedera kambuhan. Aguero sendiri sudah berusia 32 tahun, mendekati masa pensiunnya. Seharusnya musim ini jadi musim perpisahan yang manis andai Aguero bisa bermain. Namun faktanya dia lebih sering tidak masuk squad atau dicadangkan. Aguero sempat pulih dan bermain beberapa pertandingan, tapi kemudian menepi cedera lagi. Karena itulah gosip transfernya cukup meragukan, karena tidak ada klub yang mau membeli pemain cedera. Aguero tiba di Man City tahun 2011 dan langsung membuat keajaiban. Di laga terakhir musim yang sama, dia mencetak gol ke gawang QPR yang membantu Man City meraih gelar Premier League pertama mereka. Setelahnya Aguero terus jadi andalan pelatih manapun yang menangani Man City. Dia telah mencetak total 257 gol dalam 384 penampilan. Aguero dianggap sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah tampil di era Premier League dan jelas salah satu yang paling tajam dalam kostum Man City. Tentu keputusan perpisahan dengan Aguero ini sudah dipikirkan Man City matang-matang. Petinggi mereka Khalid Al-Mubarak memastikan Aguero akan dibuat patung penghargaan bersebelahan dengan David Silva dan Vincent Kompany. Ini belum waktunya untuk ucapan perpisahan atau semacamnya. Sisa musim ini masih panjang dan kami masih punya waktu bersama Sergio, kata Kaldon. Meski demikian, saya merasa bangga bisa mengumumkan bahwa kami akan menunjuk seniman untuk menciptakan patung Sergio yang nanti akan didirikan di Etihad Stadium di samping patung Vincent dan David. Tutupnya, mengamati perkembangan situasi beberapa bulan terakhir, besar kemungkinan Aguero akan hengkang ke Barcelona dan membantu sahabatnya Lionel Messi. Doa Maguire untuk Stone, semoga tampil oke. Harry Maguire dan John Stone memang rival di lapangan karena keduanya memperkuat Manchester United dan Manchester City. Namun Maguire mengaku ia berteman akrab dengan Stone di luar lapangan. Maguire mengatakan ia berteman dengan Stone sejak kecil. Hal itu memungkinkan karena tempat tinggal keduanya tak berpisah jauh. Kami selalu berbicara jauh dari sepak bola. Ia teman yang baik. Saya tumbuh bersamanya. Saya tumbuh bermain melawannya ketika ia di Barnsley. Ucapnya seperti dilansir Goal. Harry Maguire juga mengaku ia ikut senang melihat John Stone tampil apik lagi bersama Manchester City. Hal tersebut menurut Maguire membuktikan bahwa Stone memiliki mentalitas yang tepat. Ketika Anda bermain sebagai bek tengah, terutama minggu demi minggu, Anda akan mengalami beberapa peningkatan. Anda akan mengalami beberapa penurunan. Anda akan melakukan kesalahan. Tuturnya, ini tentang seberapa kuat Anda secara mental dan bagaimana Anda bisa melewatinya. Saya senang melihat Jones, ia kembali bermain dan kembali bermain dengan percaya diri. Kembali bermain dengan sangat baik. Bagi saya sendiri, saya merasakan hal yang sama. Sebagai teman yang baik, Harry Maguire berusaha menjadi sportif bagi John Stone. Ia pun mengaku mendoakan Stone agar selalu tampil apik di atas lapangan. Akan tetapi doanya tak berhenti sampai di situ. Ia menambahkan tak mau melihat Stone meraih sukses bersama Manchester City. Kami berbicara satu sama lain melalui saat-saat sulit. Kami berbicara ketika itu sulit dan kami berbicara ketika segalanya berjalan dengan baik. Sebelum yang saya katakan, saya dekat dengan Jones. Saya ingin ia bermain sebaik yang Anda bisa tanpa memenangkan laga-laga sepak bola jika memungkinkan. Canda Maguire. Performa apik John Stone sendiri membuatnya terpanggil ke timnas Inggris lagi. Stone pun kini disebut lebih layak jadi pilihan utama lini belakang The Three Lions ketimbang Harry Maguire.
Thomas Muller dari Bayern Munich mengenam Pep Guardiola. Thomas Muller dari Bayern Munich telah bekerja di bawah berbagai manajer dalam karirnya dan masing-masing telah meninggalkan jejak dalam satu atau lain cara pada sang bintang. Saat membahas bos Manchester City Pep Guardiola dalam wawancara baru-baru ini dengan Daily Mail, Muller berbicara tentang bagaimana ahli taktik yang terkenal itu sering mengubah rencana permainan atau strateginya sejak dini dalam permainan. Pep Guardiola selalu punya rencana dengan kami, dan setelah 10 menit, kami punya 5 atau 4 rencana berbeda lagi. Dia mengubah segalanya. Dia mengamati lawannya dan berpikir, oh, rencana pertama saya tidak cukup baik, atau rencana pertama saya tidak berhasil, kata Muller. Kepindahan Guardiola ke Bayern Munich terjadi pada saat-saat genting di klub. Tetapi Muller mengatakan Guardiola tidak membiarkan pemain Bayern Munich berpuas diri. Keunggulan kami adalah Pep datang setelah kemenangan besar kami pada 2013. Jupp Heynckes telah pensiun dan Pep mencoba segalanya untuk sukses. Jadi kami tidak punya waktu untuk beristirahat pada kesuksesan kami. Karena Pep menendang pantat kami di setiap sesi latihan, karena dia ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa di liga baru dia bisa melakukannya lagi, kata Muller. Sejauh bagaimana Guardiola mempengaruhi para pemainnya, Muller merinci filosofi Guardiola tentang bagaimana dan kapan permainan bergeser dari kontrolnya ke pemain di lapangan. Saya tidak tahu situasinya saat ini di City, tetapi di zaman kita, Pep Guardiola berkata, saya membawa Anda ke kotak penalti. Dan setelah itu Anda harus menunjukkan kepada saya bakat dan perasaan Anda. Jadi dia merencanakan dan mempersiapkan segalanya sampai mungkin 20 meter di depan gawang, kata Muller. Man City-nya Guardiola belum juga menangi Liga Champions. Meski superior di Inggris, Manchester City-nya Pep Guardiola memble di Liga Champions. Ex-pemain Guardiola Thomas Muller menganalisis hasil buruk City. Guardiola telah mempersembahkan 2 titel juara Premier League, 1 Piala FA, dan 3 Piala Liga dalam 4 musim pertamanya melatih The Citizen. Bahkan City berpotensi mengulang treble domestik di musim ini setelah unggul jauh di klasemen Liga Inggris, maju ke final Piala Liga, dan mencapai semifinal Piala FA. Namun demikian, kompetisi Eropa bak kutukan buat Guardiola. Laju terjauh City di Liga Champions hanyalah babak 8 besar yang dicapai 4 kali. Pada musim lalu misalnya, Manchester City kandas di perempat final setelah di luar dugaan kalah 1-3 dari tim unggulan Lyon dalam pertandingan 1 leg. Pada musim ini, Kevin De Bruyne versus melaju lebih jauh di kompetisi itu akan diuji oleh Borussia Dortmund. Muller sendiri pernah bekerja sama dengan Guardiola ketika melatih Bayern Munich selama 3 musim. Akan tetapi pelatih Spanyol itu gagal membawa Die Roten menjadi Raja Eropa usai tersingkir di semifinal 3 kali berturut-turut. Sebuah tim dengan Guardiola selalu dalam jalur untuk memenanginya. Tapi masalahnya adalah di fase knockout, Anda cuma memiliki 2 pertandingan dan banyak hal gila yang bisa terjadi. Hal itu lebih acak ketimbang 38 pertandingan seperti Premier League. Dalam 2 tahun terakhir, Liverpool memang tampil menakjubkan, tapi sewajarnya sebuah tim yang bagus dengan Guardiola memenangi Liga sudah pasti. Cara dia menyiapkan tim dia melawan tim-tim yang lebih kecil, dia itu yang terbaik. Tapi ketika 2 tim top saling berhadapan, perbedaannya tidak cukup besar untuk menyingkirkan kejadian-kejadian yang unik. Bagaimana para pemain Man City tampil dalam tugas internasional? Raheem Sterling, John Stones, Kyle Walker, dan Phil Foden semuanya menjadi starter di kualifikasi Piala Dunia Inggris melawan Albania. Dan Sterling memainkan peran penting dalam gol kedua Inggris dalam pertandingan tersebut. Foden digantikan di akhir pertandingan, sementara 3 rekan timnya menyelesaikan pertandingan penuh. Secara keseluruhan tidak ada kekhawatiran cedera dan pekerjaan clean sheet selesai. Eric Garcia dan Ferran Torres menjadi starter untuk Spanyol versus Georgia. Dan yang terakhir mencetak gol penyeimbang sebelum waktu 1 jam untuk membantu timnya mengamankan kemenangan penting. Tidak ada clean sheet kali ini, tetapi yang lebih penting tidak ada masalah cedera.
Ilkay Gundogan memulai lagi melawan Rumania setelah mencetak gol di pertandingan terakhir mereka. Dia membantu timnya menjaga clean sheet dalam kemenangan 1-0 dan memainkan pertandingan penuh. Sekali lagi, Oleksandr Zinchenko menjadi kapten timnya sejak peluit pertama melawan Finlandia. Dia menyelesaikan 90 pertandingan tanpa masalah, tetapi hanya bisa bermain imbang 1-1. Zach Steffen sekali lagi menjadi starter untuk USMNT dalam pertandingan persahabatan mereka melawan Irlandia Utara, tetapi menyerahkan ban kapten kepada Christian Pulisic. Dia juga kebobolan gol telat saat start dan strip bertahan untuk kemenangan. Penggemar Manchester City membahas penampilan Harry Kane. Harry Kane hanya mencetak 20 gol dari pencetak gol terbanyak Inggris, Wayne Rooney, pada Minggu sore saat Inggris mengalahkan Albania 2-0 jauh dari rumah. Dan penggemar Manchester City mengoceh tentang striker Tottenham Hotspur di Twitter. Kapten Inggris membuka kebuntuan dengan satu-satunya keajaiban di babak pertama, bergulat dengan bek Albania dan memanfaatkannya dengan melepaskan sundulan brilian ke sudut jauh dari umpan silang Luke Shaw dari kiri. Itu membuat Kane mencetak 33 gol dalam 52 caps untuk Inggris dan masih 27. Kapten Inggris nampaknya lebih dari kemungkinan untuk pergi dan melampaui orang-orang seperti Gary Lineker, Bobby Charlton, dan Wayne Rooney dengan yang terakhir 53 gol. Ini adalah pencapaian yang mencengangkan dan tentu saja ini adalah bukti lebih bahwa Kane telah terbukti sekreatif dia produktif musim ini. Gol dan asisnya pada hari Minggu mencerminkan performa Tottenhamnya, 27 gol dan 16 asis dalam 40 pertandingan. Tetapi baru-baru ini Manchester City banyak dikaitkan karena tim Pep Guardiola mencari pengganti Sergio Aguero yang kontraknya habis pada bulan Juni. Bahkan jika Aguero bertahan, dia pasti sudah melewati yang terbaik. The Manchester Evening News mengklaim bahwa Kane adalah target Manchester City, memberinya label pengganti sempurna untuk Aguero musim panas ini. Erling Haaland juga dikaitkan dengan kepindahan ke The Etihad sekarang. Penggemar Man City beraksi terhadap kinerja luar biasa Kane, di mana ia memiliki andil dalam kedua gol tersebut untuk Inggris pada hari Minggu, dan banyak yang menginginkan dia dikontrak, terutama ketika Kane dikombinasikan dengan penyerang City Phil Foden dan Sterling.